pagi, selamat siang, dan selamat sore buat teman-teman yang mengambil mata kuliah sistem operasi. Hari ini kita akan membahas materi ke-6 kita tentang penjadwalan proses pada sistem operasi. Ya, sebelumnya kita membahas skema dasar, pengenalan pada sistem operasi, ya, perintah-perintah, sejarah MS-DOS, operasi-operasi pada proses ada 7 itu ya, subsistem pada komponen sistem operasi ada 5, kalau dijabarkan lagi mungkin banyak ya. Hari ini kita akan bahas tentang tema penjadwalan proses ya. Ini materi kita, materi pertemuan ke-6 kita. Apa sih penjadwalan proses pada sistem operasi? Ya, penjadwalan proses atau scheduling. Ya, penjadwalan proses itu kumpulan ya, atau mekanisme yang berada pada sistem operasi berkaitan dengan urutan kerja yang dilakukan atau yang akan dilakukan oleh sistem komputer. Ya, jadi penjadwalan proses itu kumpulan ya atau mekanisme dari sebuah sistem operasi ya, berkaitan dengan urutan-urutan kerja yang akan dilakukan oleh sistem komputer. Ini ya, scheduling merupakan satu atau beberapa buah aturan, mekanisme atau prosedur di dalam sistem operasi yang terlibat biasanya kernel, aplikasi, dan proses ya, yang sebelumnya pernah kita bahas terkait urutan kerja ya. Jadi penjadwalan proses ini dia akan membuat sebuah prosedur atau mekanisme ya, urutan kerja yang mana yang akan dikerjakan pada sebuah sistem komputer. Ya, itu penjadwalan ya, scheduling pada sebuah sistem operasi. Ya. Tugas dari scheduling atau penjadwalan yang pertama ya, memutuskan proses mana yang harus berjalan terlebih dahulu. Ya, jadi tugas scheduling yang pertama itu dia akan memutuskan proses-proses apa saja yang atau priority yang akan dikerjakan terlebih dahulu. Yang pertama. Yang kedua, memutuskan kapan dan berapa lama proses tersebut berjalan. Ya, itu tugas scheduling ada 2. Yang pertama, dia memutuskan proses mana yang akan dikerjakan terlebih dahulu. Yang kedua, kapan dan berapa lama proses tersebut akan dijalankan pada sistem operasinya. Itu tugas dari schedulingnya. Ya, ada 2. Ya, jadi yang pertama itu dia membuat mekanisme, membuat prosedur ya dari urutan kerja. Ya. Jadi ketika kita rangkum tugasnya itu apa? Memutuskan proses-proses mana yang akan dijalankan terlebih dahulu dan seberapa lama proses tersebut akan berjalan. Ya, ini kriteria dari scheduling. Ya, jadi ada kriterianya dari scheduling. Ya, yang pertama ada throughput, yang kedua ada response time, yang ketiga ada turnaround time, yang keempat ada fairness, yang kelima ada resource. Ya, kita bahas satu-satu. Apa itu throughput? Ya. Throughput merupakan jumlah kerja yang dapat diselesaikan. Ya, throughput merupakan jumlah kerja yang dapat diselesaikan selama satu waktu. Ya, jadi throughput itu jumlah kerja yang dapat diselesaikan dalam satu waktu. Ya. Jadi cara untuk mendeskripsikan throughput, gitu ya, ialah jumlah proses atau pemakai yang dapat dieksekusi ya, atau yang dapat dilaksanakan dalam satu interval waktu tertentu. Ya, jadi jumlah proses atau pemakai yang dapat dieksekusi atau dilakukan proses dalam satu waktu. Ya. Jadi sasaran penjadwalan adalah memaksimalkan jumlah. Jadi sebenarnya sasaran penjadwalan atau scheduling itu memaksimalkan jumlah proses yang dilayani dalam satu interval waktu. Ya.
biasanya lebih tinggi angka throughputnya, maka lebih banyak kerja yang akan dilakukan sebuah sistem. Jadi semakin tinggi throughput, biasanya ya, kerja yang akan dilakukan pada sistem itu lebih banyak. Itu throughput. Ya. Jadi throughput itu saling bergantung dan saling bertentangan sehingga tidak dimungkinkan optimasi, ya. Itu throughput. Yang kedua ada yang namanya response time, ya. Jadi response time itu sebenarnya ada dibagi dua. Ada yang pertama yang namanya sistem interaktif, ya, sistem interaktif. Ada yang namanya real time. Ya, jadi ada yang namanya sistem interaktif, terus ada yang namanya real time. Apa sih sistem interaktif dalam response time? Ya. Sistem interaktif pada response time merupakan waktu yang dihabiskan dari saat karakter terakhir dari perintah dimasukkan. Jadi jumlah karakter, ya, karakter terakhir yang diperintahkan dan dimasukkan oleh program, ya, sampai hasil pertama muncul di perangkat masukan atau keluaran seperti layar. Ya, itu sistem interaktif pada response time. Ya, jadi ketika kita memasukkan perintah pada sebuah program atau aplikasi, ya, sampai hasil itu dimunculkan di layar, itu response time. Tapi berupa sistem interaktif. Ya, jadi ada prosesnya. Terus ada yang namanya real time. Dalam response time ada yang namanya real time. Apa real time? Gitu ya. Real time ialah, ya, waktu dari saat kemunculan suatu proses, ya, atau suatu proses yang akan dieksekusi sampai eksekusi terjadi, real time. Terus ada yang namanya turnaround time. Apa turnaround time? Waktu yang dihabiskan, ya, turnaround time itu waktu, ya, time waktu yang dihabiskan dari saat proses, ya, dari saat proses mulai masuk ke sistem sampai proses itu diselesaikan oleh sistem. Ya, jadi turnaround time adalah waktu yang dihabiskan dari saat proses, ya, dari saat proses perintah itu dimasukkan ke dalam sistem sampai dengan perintah tersebut atau proses tersebut selesai untuk dilakukan oleh sistem. Itu turnaround time. Ya. Jadi waktu yang dimaksud pada turnaround time ini ialah waktu yang dihabiskan proses, ya, yang berada di sistem, yang bisa diekspresikan sebagai bentuk penjumlahan waktu eksekusi, ya, dan waktu menunggunya. Ya, jadi turnaround time itu kalau dibuatkan sebuah persamaan, waktu eksekusi, ya, dijumlahkan dengan waktu menunggunya, waitingnya, ya, waiting time sama waktu eksekusinya. Itu dari turnaround time. Ya. Terus ada lagi kriteria yang disebut fairness. Apa sih fairness? Fairness merupakan proses yang dilakukan, ya, atau proses yang mendapat jatah waktu layanan pemrosesan yang sama dan tidak ada proses yang tidak kebagian layanan pemrosesan. Ya, itu fairness. Jadi semua eksekusi, semua proses akan mendapatkan layanan yang sama pada sebuah sistem operasi. Itu fairness, ya. Jadi semua perintah, semua proses yang akan dieksekusi itu mendapatkan layanan yang sama, ya, dalam pemrosesan pada sistem operasi, ya. Dan tidak ada proses yang tidak kebagian layanan. Jadi dalam fairness tidak ada proses yang tidak kebagian layanan, ya. Kebagian layanan itu maksudnya kebagian dalam proses eksekusinya, ya, layanannya sama, proses eksekusinya sama. Tidak ada yang tidak kebagian layanannya. Itu fairness, ya. Tetapi yang berakibat dari fairness itu akan ada yang namanya starvation, ya. Jadi fairness itu akan bisa menyebabkan yang namanya starvation. Apa sih starvation? Starvation merupakan kondisi bahwa proses tidak pernah berjalan karena tidak dijadwalkan untuk berjalan, ya. Jadi starvation itu dia proses yang tidak akan pernah berjalan, tetapi tidak pernah berjalan karena tidak pernah dijadwalkan. Contohnya apa? Misalnya starvation. Misalnya kita prosesnya melakukan proses printer, itu tetap ada prosesnya,
Tetapi kalau kita tidak melakukan proses, misalnya kita tidak melakukan proses enter, prosesnya tetap dijadwalkan tapi tidak pernah berjalan. Ya, dia tidak dijadwalkan dan tidak berjalan. Misalnya kita cancel, itu kan tidak ada prosesnya, itu starvation. Walaupun misalnya kita ngeprint PDF, kita ngeprint Microsoft Word, kita ngeprint Excel, sama, prosesnya sama, layanannya sama, semua proses akan terjadi. Tapi ketika starvation, ketika kita melakukan cancel, ya sudah semua, ya itu di cancel, itu tidak dijadwalkan dan tidak pernah berjalan. Terus ada yang namanya resource, ya. Resource adalah Resource itu pembagian dalam sumber dayanya, ya. Jadi efisiensi waktu yang dihasilkan terkait penjadwalan prosesnya, itu resource, ya. Biasanya resource ini pemroses dihitung dengan perbandingan rasio waktu sibuknya, ya, dengan total waktu operasi ketika dibuat persamaan. Itu dari resource, ya. Jadi ada 5, ya, kriteria dari sebuah scheduling. Yang pertama throughput, ya. Apa throughput tadi? Ya, dalam satu waktu, ya. Jumlah kerja yang dalam satu waktu. Terus respon time, ada runtime, fairness, dan resource. Ya, jadi ada 5 kriteria dari proses scheduling. Terus ada yang namanya tipe penjadwalan. Ya, ada tipe-tipe penjadwalan. Yang pertama namanya short, ya, short scheduler. Yang kedua ada yang namanya medium. Yang ketiga ada yang namanya long, panjang. Sebenarnya ada satu lagi namanya penjadwalan input output, ya, tapi secara garis besar tipe penjadwalan yang terjadi pada sebuah sistem operasi itu ada 3 macam. Ada yang namanya short, jangka pendek, ada yang jangka tengah, medium, ada yang jangka panjang, ya. Apa sih yang jangka pendek? Nah, ini, ya. Jangka pendek itu bertugas menjadwalkan atau mengalokasikan pemroses di antara proses-proses yang ready, ya, short time, ya, yang berada di memori utama. Jadi dia menjadwalkan alokasi pemrosesan di antara proses-proses yang berada di memori utama, ya. Jadi sasaran utama dari short ini apa? Ya, short term scheduler, ya, atau jangka pendek, penjadwalan jangka pendek. Apa sasaran utamanya? Sasaran utama dari yang jangka pendek ini sebenarnya memaksimumkan kinerja sistem, ya, dalam memenuhi satu kumpulan atau satu eksekusi kriteria yang diharapkan, ya. Jadi penjadwal dijalankan setiap terjadi pengalihan proses untuk memilih proses berikutnya yang harus dijalankan, itu short term, ya. Yang kedua ada yang namanya medium, ya, jangka menengah. Jadi penjadwalan jangka menengah. Apa sih? Ya. Jadi penjadwalan jangka menengah ini setelah eksekusi selama suatu waktu, ya, proses mungkin ditunda karena permintaan layanan masukan atau outputnya, ya, memerlukan proses waktu yang sedikit lama, ya. Jadi ketika waktu eksekusinya terlalu lama, ya, dia akan menundanya. Itu yang medium. Jadi proses yang tertunda tidak dapat membuat sebuah kemajuan, ya, untuk menuju selesai atau sampainya kondisi prosesnya atau eksekusinya. Jadi dia menunda tapi tidak akan ada kemajuan apakah proses ini akan diselesaikan atau tidak. Itu yang tipe penjadwalan jangka menengah, ya. Jadi agar memori yang telah digunakan oleh jangka pendek ini bisa digunakan bagaimana? Ya, supaya bermanfaat untuk yang lain, ya, maka proses dipindah dari memori utama ke memori sekunder, biasanya seperti itu, ya, sehingga tersedia ruang yang lebih besar untuk proses-proses yang lainnya. Jadi dia ketika ditunda, misalnya pakai memorinya dipindahkan oleh sistem operasi, ya. Jadi ada jadwal atau prosesan yang lain itu dimasukkan dalam yang jangka menengah tadi, ya, jadi tidak mengganggu, ya. Terus ada yang namanya jangka panjang, ya. Apa sih jangka panjang? Jangka panjang itu bekerja terhadap antrian, ya, atau antrian batch, ya, antrian batch, dan memilih batch berikutnya yang sesuai untuk dieksekusi sistem, ya. Jadi batch ini biasanya berupa proses dengan penggunaan sumber daya yang intensif,
Ya, jadi batch ini biasanya penggunaan sumber daya yang intens. Yaitu baik itu dari waktu pemrosesan, ya, memori, perangkat input output gitu ya. Jadi program ini mempunyai prioritas yang rendah dan biasa digunakan sebagai pengisi selama proses interaktifnya rendah. Ya. Jadi sasaran utamanya dari penjadwalan jangka panjang memberi keseimbangan proses-proses campuran. Ya. Jadi itu dari tipe penjadwalan. Jadi ada jangka pendek, ya, yang kedua ada penjadwalan jangka menengah, yang ketiga ada penjadwalan jangka panjang. Ya. Nah, jadi strategi penjadwalan juga, ya. Jadi selain tipe penjadwalan 3 macam tipe penjadwalan tadi, ada yang namanya strategi penjadwalan. Ya. Ada yang namanya non preventif. Ya. Itu kurang. Jadi ada yang namanya strategi penjadwalan itu ada yang namanya non preventif. Yang kedua ada namanya preventif. Ya. Non preventif ini biasanya juga sering disebut orang runtime completion, ya. Jadi dia akan mengerjakan proses itu sampai selesai. Ya. Proses tersebut dikerjakan akan sampai selesai baru dikerjakan prosesnya lainnya. Itu non preventif. Ya, jadi tidak ada yang ditunda. Proses A masuk, kalau ada proses B akan menunggu, A akan dikerjakan sampai selesai. Itu non preventif. Kalau preventif, dia akan mencari prioritasnya yang mana yang lebih tinggi. Ya, jadi non preventif itu satu proses itu akan diselesaikan secara sampai selesai. Ya. Terus preventif itu ya prioritasnya lebih tinggi. Kalau ada A, ada B dan ada C, ya, walaupun A dijadwalkan masuk terlebih dahulu tapi prioritinya rendah dibandingkan C, maka C yang akan dikerjakan terlebih dahulu. Itu yang preventif. Ya. Jadi itu perbedaan dari strategi penjadwalan baik non dan preventif. Ya, jadi preventif itu begitu proses itu diberi layanan pemrosesan, ya. Jadi non preventif ketika proses itu diberikan layanan pemrosesan, maka pemroses tidak akan dapat mengambil alih proses lain sampai proses tersebut diselesaikan. Nah, yang tadi saya jelaskan, ya. Jadi proses tersebut tidak bisa akan diambil alih sampai dengan proses sebelumnya itu diselesaikan. Ya. Terus preventif tadi, ya, saat proses itu diberikan sebuah layanan pemroses, maka pemroses dapat diambil alih oleh pemroses lainnya. Ya. Jika pemroses lainnya tersebut mempunyai prioritas lebih tinggi. Ya, prioritasnya lebih tinggi, ya. Jadi penjadwalan preventif, gitu ya, proses dapat disela oleh proses lainnya. Jadi preventif itu ketika kita melakukan proses A itu bisa disela sama proses lainnya, ya. Ketika dia mempunyai prioritinya lebih tinggi, ya. Dan harus dilanjutkan, ya, menunggu jatah waktu layanan proses tiba kembali. Ya, jadi proses A sudah dilaksanakan, ternyata ada proses B di sela-selanya dan prioritinya lebih tinggi, maka proses B akan dilaksanakan terlebih dahulu sampai dengan selesai, kemudian akan dilanjutkan dengan proses A. Tetapi jika ada proses C itu ternyata prioritinya lebih tinggi dengan proses A, maka setelah proses B itu akan proses C. Nah, itu preventif. Baru kemudian proses A yang akan dilanjutkan. Ya, jadi preventif itu bisa diinterupsi lah istilahnya, ya. Ya. Jadi penjadwalan preventif ini berguna pada sistem, ya, yang mendapat perhatian atau tanggapan untuk secara cepat, ya. Jadi preventif itu prioritas secara cepat. Jadi kalau sistem waktu nyata, ya, real time itu kan dia akan cepat sekali, ya, terjadinya interupsi, ya. Karena ketika dia tidak dilaksanakan biasanya proses tersebut akan menunda hampir semua proses yang sebelumnya, ya, karena prioritinya lebih tinggi. Ya. Jadi kalau pada sistem interaktif itu namanya time sharing, ya, akan menjamin waktu tanggapnya yang memadai. Ya, jadi ada dua strateginya. Nah, ini klasifikasi algoritma penjadwalan, ya. Jadi tadi ada tipe-tipe penjadwalannya, kriteria. Nah, ini klasifikasinya. Jadi berdasarkan proses yang secara paksa, ya. Secara paksa itu maksudnya ketika dia masuk harus selesai, entah itu berapa lama, itu secara paksa maksudnya. Jadi ada dua,
ada yang namanya FIFO, ada yang namanya FIFO atau FCFS ya. Jadi secara paksa itu yang pertama ada FIFO. FIFO itu first in first out ya. First in ya, dia pertama kali masuk, dia pertama kali keluar, first in first out, atau istilahnya sekarang first come first serve. Jadi pertama kali dia datang, dia yang pertama kali datang, itu yang pertama kali dilayani ya. Tidak mau tahu prioritinya yang mana yang lebih tinggi, itu yang dilayani, itu FIFO. Terus ada yang kedua yang namanya SJF ya. Sebenarnya banyak, ada SJF. SJF itu short job first, shortest job first ya, sama. Jadi secara paksa ini secara tidak langsung dia merupakan tipe penjadwalan pada non preventif ya. Mana yang terlebih dahulu datang dia yang dikerjakan ya. Terus ada yang namanya tadi yang namanya preventif berdasarkan priority ya. Jadi priority itu ada yang tanpa prioritas, ada yang namanya penjadwalan prioritas. Itu dari klasifikasi algoritma penjadwalan ya. Jadi ada yang secara paksa, ada yang namanya priority. Nah, ini algoritma yang ada pada penjadwalan proses ya. Ada RR, round robin. Yang kedua ada FIFO ya, first in first out ya, berprioritas PS, priority scheduling. Terus yang terpendek SJF ya, shortest job first. Yang ketiga ada MVQ ya, multiple feedback queues, MVQ. Yang ke-6 ada SRF ya, shortest remaining first ya, sisa waktu terpendek lebih dahulu ya. Ada HRN, highest remaining next ya, highest remaining next. Yang terakhir ada GS, guaranteed scheduling, penjadwalan terjamin ya. Jadi ada 8 algoritma penjadwalan ya. Jadi 8-nya ini bisa kalian cari tahu ya, dieksplor di artikel di jurnal ya mengenai algoritma penjadwalan. Apa itu RR, apa itu FIFO ya, priority, shortest ya, multiple feedback, shortest ya, shortest remaining ya, highest ya, shortest, highest sama guaranteed scheduling ya. Misalnya contohnya kayak gini. Apa itu misalnya round robin ya. Coba kita lihat round robin dulu ya. Jadi round robin ini sebuah penjadwalan preventif ya. Round robin ini penjadwalan preventif. Kalau FIFO itu biasanya non preventif, round robin ini preventif ya. Proses tidak di preventif ya. Tidak di preventif itu ya bisa disela tadi ya, secara langsung oleh proses lainnya. Namun oleh penjadwal berdasarkan lama waktu berjalannya suatu proses, maka penjadwalan disebut prevent by time. Itu round robin ya. Jadi round robin ini termasuk penjadwalan tanpa prioritas ya. Yang tadi ya, yang slide sebelumnya ya, ada yang tanpa priority, ada yang priority. Round robin ini termasuk yang tanpa priority. Terus FIFO ya, FIFO yang tadi ya, dia termasuk yang non preventif ya, tidak berprioritas ya. Yang mana pertama kali yang masuk, yang itu yang harus dikerjakan, yang harus dilayani, dan itu yang harus di outputkan sebelum yang lainnya ya, first in first out ya. Terus ada yang namanya priority scheduling ya. Priority scheduling itu masing-masing proses diberikan prioritasnya, dan dari proses berprioritas tinggi menjadi running ya. Jadi dia akan melihat prioritasnya, diberikan mana prioritas yang tertinggi, dan yang tertinggi itulah proses yang akan dijalankan terlebih dahulu ya. Jadi baru proses-proses lainnya. Itu yang prioritas ya. Jadi sebenarnya banyak ya. Terus ada SJF ya. SJF termasuk yang apa? Yang non preventif ya. Jadi non preventif itu ada 2 ya. Jadi dia termasuk yang non preventif ya. Jadi
di SJF ini gitu ya, prioritas dialokasikan dengan masing-masing proses dan pemrosesnya. Ya, dialokasikan ke proses yang tertinggi. Ya. Tapi tetap sama seperti FIFO. Jadi penjadwalan SJF ini bisa kita asumsikan waktu jalan proses ya. Waktu jalan proses dari awal sampai selesai atau waktu lamanya proses yang kita ketahui sebelumnya. Itu SJF. Ya. Terus ada yang MVQ. Ya, MVQ ini termasuk yang preventif. Ya, priority juga. Ya, tapi prioritinya yang dinamis. Ya. Terus ada yang SRF, shortest remaining feedback. Ya, dia termasuk preventif juga. Prioritinya dinamis juga, berubah-ubah ya. Jadi ketika prioritas setengah jalan ternyata berubah, itu dijalankan terlebih dahulu. Ya, itu preventif. Ya. Jadi SRF ini sebenarnya itu merupakan revisi atau perbaikan dari algoritma SJF. Ya, kalau SJF itu penjadwalan non preventif, sedangkan SRF itu preventif. Ya, biasanya yang digunakan pada time sharing. Ya, jadi kalau pada SRF itu biasanya proses dengan sisa waktu jalan diestimasikan terendah dijalankan. Ya, termasuk proses-proses yang baru tiba. Ya, jadi kalau perbedaan karena SRF ini perbedaan atau pengembangan dari proses SJF, jadi ada beberapa perbedaan. Misalnya pada SJF begitu proses dieksekusi, proses dijalankan sampai selesai. Ya, itu SJF karena dia non preventif. Pada SRF proses yang sedang berjalan atau running ya, proses yang sedang berjalan atau running dapat diambil alih oleh proses baru. Ya, kenapa? Karena SRF ini preventif, bisa disela, ya. Tetapi dengan sisa waktu jalan yang lebih rendah, ya. Jadi SJF ini dia akan mengerjakan, tetapi SRF akan menyelanya, tapi dia akan melihat apakah waktu proses yang di SRF ini lebih rendah dibandingkan SJF. Ya. Ketika waktunya time sharingnya itu lebih rendah, maka yang SRF ini akan dijalankan lebih dulu, ya, akan dijalankan lebih dulu. Itu yang SRF dibandingkan dengan SJF. Ya, jadi kalau SJF itu dia tidak bisa disela karena non preventif. Kalau SRF pengembangan dari SJF dia preventif, bisa disela, tetapi dia akan melihat waktu yang tersisa. Ya, kalau waktunya lebih rendah, SRF akan maju dulu. Ya, kemudian baru yang proses yang sebelumnya yang di SJF misalnya. Itu yang SRF. Terus ada yang namanya HRN, highest, ya, highest remaining. Apa sih? Highest itu termasuk yang non preventif. Highest remaining ini termasuk yang non preventif. Ya, prioritinya dinamis juga, berubah juga. Jadi penjadwalan yang HRN untuk mengkoreksi dari SJF juga. Ya, HRN ini juga pengembangan dari SJF untuk mengkoreksi kekurangan-kekurangan yang terjadi pada SJF. Ya, jadi HRN ini merupakan strategi penjadwalan non preventif, ya, non preventif dengan priority proses tidak hanya merupakan fungsi dari waktunya saja. Ya, kalau SRF itu dia hanya melihat apakah waktu ini lebih rendah dari SJF. Ya, tapi kalau highest dia tidak hanya melihat waktunya, tapi juga waiting time-nya. Ya, jadi highest ini melihat waktunya, terus waiting time-nya. Ya, jadi kalau dibuat persamaan yang HRN ini merupakan waktu tunggu dijumlahkan dengan waktu layanan dibagi dengan waktu layanan, ya dapat prioritinya. Itu dari. Nah, terus yang terakhir ada GS. Apa sih GS? Guaranteed Scheduling. GS ini sebenarnya termasuk di preventif. Ya, jadi ada FIFO, ada SJF, ada Guaranteed Scheduling. Ya, tapi dia prioritinya dinamis. Ya. Jadi GS termasuk di non preventif, ya, dia termasuk di preventif. Ya. Jadi dia GS ini berupaya memberikan masing-masing pemakai daya, ya, pemakai sumber daya pemroses yang sama. Ya, jadi Guaranteed ini dia memberikan semua layanan yang sama, ya, di masing-masing pemrosesan, ya, dengan sumber daya yang sama. Ya. Jadi misalnya terdapat pemakai misalnya dapat A, ya, pemakai, maka tiap pemakai diupayakan mendapatkan A per N, ya,
upper end dari sumber dayanya, ya. Jadi semua akan sama, ya, warranty-nya semua sama. Jadi sistem merekam banyak waktu pemroses yang telah digunakan proses sejak login, itu guaranteed, dan jumlah waktu proses yang digunakan seluruh proses yang akan terjadi, ya, itu GS. Jadi bagaimana sih memilih evaluasi dari semua algoritma ini? Ya, jadi ada evaluasinya. Bagaimana memilih algoritma penjadwalan untuk sistem tertentu, Pak? Misalnya, masing-masing algoritma ini mempunyai parameternya tersendiri, mempunyai kekurangan dan kelebihannya tersendiri. Ya, kita tidak bisa mengatakan algoritma A lebih baik daripada algoritma B. Tidak bisa. Ya, jadi semua algoritma mempunyai parameter, ya, kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Ya. Jadi memilih algoritma ini bukan sesuatu yang mudah, tapi sesuatu yang sulit, karena kita mau lihat, kita akan menghitung berapa waktu tunggunya, waktu selesainya, waiting time-nya, respon time-nya, kita akan hitung semua, ya, baru kita bisa menentukan algoritma mana yang bisa tepat kita pilih, ya. Jadi berdasarkan kriteria yang sebelumnya itu, ya, ada yang namanya fairness, itu, ya, ada yang namanya resource, ada yang namanya turnaround time, ya, throughput. Ya. Jadi kriteria tersebut dapat disimpulkan menjadi dua. Jadi memaksimumkan utility pemrosesan. Ya, jadi dari lima kriteria yang sebelumnya tadi, ya, dia jadi memaksimumkan pemrosesan dengan waktu tanggap maksimum mungkin. Jadi dia akan mengerjakan dengan waktu yang semaksimum mungkin, ya, memaksimumkan throughputnya. Apa throughput tadi? Ya, menyelesaikan satu proses dalam satu waktu, bahwa turnaround time adalah berbanding linear, ya, dengan waktu eksekusinya, ya. Jadi memaksimumkan throughput time, bahwa turnaround time ini berbanding linear dengan waktu eksekusinya, ya. Jadi itu penjelasan dari algoritmanya, ya. Jadi teman-teman juga bisa mencari informasi mengenai algoritma ini, ya. Sudah sangat banyak artikel mengenai algoritma penjadwalan, ya. Jadi banyak sekali sudah bahasan-bahasan tentang algoritma penjadwalan, ya. Mungkin ini hanya sebagian saja, masih banyak sekali, ya. Semua algoritma tidak mungkin semua kita akan bahas, karena nanti mungkin ada beberapa algoritma saja yang kita akan bahas, ya, baik itu RR, FIFO, PS, SJF, FAQ, SRF, HRN, dan JS, ya. Jadi untuk materi penjadwalan proses, materinya sudah saya rampingkan dengan materi yang ada, ya. Mungkin teman-teman bisa membandingkannya dengan materi yang ada di LMS kita, Learning Management System-nya kita, dengan materi yang sudah saya coba ringkas sebelumnya supaya lebih efektif dan efisien, ya. Demikianlah materi untuk penjadwalan proses, ya, materi singkat untuk penjadwalan proses, ya. Nanti kita bisa lakukan tanya jawab, itu baik itu di forum-forum yang telah disediakan, ya. Jadi teman-teman bisa bertukar pikiran di sana. Ya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf, ya. Terima kasih waktunya. Selamat siang, selamat sore, ya. Terima kasih.